Bab 3253 dan 3254. Sarah pergi, yang membuat Charlie merasa sedikit kesepian. Pada saat ini, halamannya sepi, dan cuacanya agak dingin. Menatap bulan dan langit berbintang, Charlie mencibir. Dia tidak pernah menyangka konser Sarah akan berakhir seperti ini. Melihat kembali foto-foto lama di konser, hati Charlie penuh dengan emosi dan rasa malu. Meskipun saya telah berjuang selama bertahun-tahun, di rumah kesejahteraan, dengan perlindungan rahasia Stephen, saya sebenarnya dapat dianggap makanan dan pakaian bebas dari kekhawatiran, tetapi semua jenis kondisi material sedikit lebih sulit. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Sarah telah berusaha keras untuk menemukan keberadaan mereka selama tahun-tahun sulit ini. Cinta ini saja sudah membuatnya sangat tersentuh. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya, belum lagi Sarah telah dengan ketat mematuhi kontrak pernikahannya selama bertahun-tahun, dan mengabdikan dirinya untuk menunggu cintanya selama hampir 20 tahun. Oleh karena itu, bagaimana membalas kasih sayang ketiga anggota keluarga itu menjadi simpul yang belum terselesaikan di hati Charlie. Alasan mengapa dia tidak bisa menyelesaikannya adalah karena dia tidak bisa memikirkan cara yang baik sama sekali. Lagi pula, ada juga Claire yang telah menikah dengannya selama 4 tahun dan tidak pernah pergi. Saat Charlie mendesah dalam hati, Claire keluar dari villa terbungkus dalam setelan katun berlapis dan jaket Charlie di tangannya. Dia datang ke sisi Charlie, dengan lembut meletakkan jaket di bahunya, dan berkata, "Suamiku, mengapa kamu berlari dan berdiri dengan bodoh? Malam ini masih cukup dingin." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamarnya agak pengap. Aku ingin keluar dan bernapas." Claire mengangguk dan berkata, "Kalau begitu jangan hentikan pemanas lantai kami. Ini pertengahan Maret, dan tidak perlu menyalakan pemanas." Charlie berkata, "Ayo berkendara. Sekarang musim ini adalah yang paling mudah untuk diterpa angin, dan jauh lebih baik untuk memiliki pemanas di dalam ruangan." Claire tidak memaksa lagi, tetapi memandang Charlie dan bertanya dengan prihatin, "Suamiku, bagaimana perasaan saya bahwa Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Apakah Anda punya masalah?" "Tidak," Charlie berkata dalam hatinya, "sebelum dan sesudah hari pemujaan leluhur, ada bisnis yang melihat Feng Shui pergi ke Aorus Hill. Sebuah keluarga besar ingin meminta saya untuk membantu saya melihat makam leluhur Feng Shui, tetapi sepertinya agak rumit. Saya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan." Alasan kenapa Charlie berkata begitu adalah karena di satu sisi, dia tidak ingin Claire berpikir lebih jauh. Di sisi lain, dia juga memberinya vaksinasi sebelumnya untuk memberitahu dia tentang dia pergi ke East Cliff sebelum hari ibadah leluhur. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Charlie tidak puas membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sebaliknya, dia merasakan jejak kesedihan di hatinya. Sejak Stephen muncul kembali, sejak aku mendapatkan 9 buku surgawi, aku telah dipenuhi dengan lebih banyak kebohongan antara aku dan Claire. Meskipun banyak dari kebohongan ini didasarkan pada niat baik, tetapi sifat kebohongan tidak dapat disembunyikan. Pada titik ini, Claire mendengar bahwa Charlie pergi ke adegan malam untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Dia tidak meragukannya, tetapi bertanya kepadanya, "Suamiku, mengapa kamu mengambil alih pekerjaan Feng Shui lagi?" "Iya," Charlie dengan santai berkata, "ada banyak uang, jadi tidak ada alasan untuk menolak." Dengan itu, Charlie takut Claire akan mengulangi lagu lama, jadi dia segera menambahkan, "Dan istri, Anda juga harus tahu bahwa orang-orang kaya ini memiliki lingkaran mereka sendiri. Jika mereka menyinggung orang-orang di lingkaran ini, kemungkinan besar mereka akan dilarang oleh lingkaran ini, atau bahkan mungkin mereka adalah target lingkaran ini. Jadi suami saya juga sulit untuk naik harimau, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu akan memotong semua bisnis ini." Claire awalnya ingin mengulang lagu lama. Menurut idenya, selama perusahaannya secara bertahap melihat peningkatan, Charlie secara bertahap dapat mengurangi bisnis Feng Shui-nya dan berhenti menyentuh aspek ini sebanyak mungkin. Namun, sekarang setelah mendengarkan kata-kata Charlie, dia mengesampingkan pernyataannya sendiri dan berkata tanpa daya, "Suamiku, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri.
Charlie tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, istri, aku akan melakukannya." Claire tersenyum senang dan berkata, "Sudah larut. Cepat kembali ke kamarmu dan tidur." Baik. Larut malam, ketika Charlie dan Claire berpelukan dan tidur, seorang wanita keluar dengan ringan di halaman luas Song Villa. Saat itu pukul 1.30, tetapi Ito Nanako tidak tidur, tetapi datang ke halaman sendirian, menemukan tempat yang kering, dan duduk bersila di halaman menatap langit berbintang. Konser Sarah mengejutkannya, dan banyak detail yang membuatnya tetap utuh. Di konser itu, dia melihat kegilaan dan keberanian Sarah untuk pertama kalinya. Saat itu, ia semakin memuja Sarah. Setelah konser, dia merenungkan masalah ini berulang kali, dan selalu ada intuisi. Rupanya objek pengakuan Sarah di tempat kejadian seharusnya adalah Charlie, yang sudah lama mencintainya. Namun, dia tidak tahu petunjuk jelas apa yang bisa mendukung intuisinya. Dia telah belajar tentang beberapa latar belakang Charlie, tetapi informasi spesifiknya tidak terlalu rinci. Dia hanya tahu bahwa Charlie telah menjadi yatim piatu sejak kecil. Dia dibesarkan di Aurus Hill Orphanage, dan kemudian bergabung dengan keluarga Wilson. Pengalaman hidup ini tampaknya sangat biasa, dan bahkan memiliki sedikit tragedi simpatik. Namun, dia tidak tahu bagaimana Charlie tumbuh dari berlebihan menjadi master daun naga sejati yang dihormati oleh semua orang di Aurus Hill. Terlebih lagi, bagaimana Charlie bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan bahkan pil peremajaan, yang dapat dianggap sebagai ramuan ajaib dari surga. Salah satunya adalah redundansi keluarga Wilson, dan yang lainnya adalah naga asli dunia. Kedua gambar ini hanya dari hari ke hari, yang membuat Nanako jatuh ke dalam masalah untuk sementara waktu, dan saya benar-benar tidak bisa memikirkan sebuah hubungan. Saat dia bingung, Warnia berjalan ke halaman dan perlahan mendekatinya. Dia tersenyum dan bertanya, "Nanako, mengapa kamu tidak tidur terlalu larut?" Nanako balas menatapnya dan tertawa, "Aku tidak bisa tidur. Di mana kakak mau?" Warnia mengangkat bahu dan juga balas tersenyum dan berkata, "Aku juga." Nanako tersenyum dan menghela nafas, "Sister Warnia tidak bisa tidur, itu pasti karena Master Wade." Warnia tersenyum kecil, lalu tersenyum penuh emosi, "Oh, sepertinya alasan insomnia itu sama untuk kita berdua." Nanako mengangguk tanpa bersembunyi dan berkata, "Aku ingin tahu apakah Pangeran Menawan Sarah yang mengaku di konser malam ini adalah Master Wade." Warnia menatap lebar dan berkata, "Saya persis sama seperti yang Anda pikirkan. Meskipun tidak ada bukti atau kemungkinan apapun, saya meragukan masalah ini." Nanako tidak menyangka Warnia akan pergi bersamanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudari Warnia, Anda pernah tinggal di Aurus Hill. Masih terlalu dini untuk mengenal Master Wade. Bisakah Anda memberitahu saya seperti apa masa lalu Master Wade?" Untuk cerita lengkap novel ini dari bab awal ada di playlist channel ini. Subscribe dan like channel ini dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi bab selanjutnya.